Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Ya, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini, ya. Baik anak-anakku sekalian, ya. Materi kita hari ini itu tentang makna beriman kepada hari akhir, ya. Makna beriman kepada hari akhir, ya. Namun sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru ingin ya kita membaca doa dulu secara bersama-sama ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu orang dari kalian silakan pimpin doa. Ya. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Kan sebelum kita belajar sama doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman alim. Baik, anak-anakku sekalian, pada hari ini ya saya ingin kita fokus belajar ya. Serius mengikuti pelajaran. Ya, namun sebelumnya saya absen dulu. Ada yang Alif Rahman. Ada Pak. Divo. Pak. Fauzan Zaman. Ada Pak. Mila Asfianti. Ada Pak. Nila Asfianti. Hadir Pak. Nur Haini. Hadir Pak. Baik, semuanya hadir ya. Baik anak-anakku sekalian, masih ingat materi kita kemarin? Masih. Pelajaran kita minggu lalu? Masih ingat ya? Masih. Tentang surah Al-Kafirun. Ya? Ada yang hafal enggak? Surah Al-Kafirun? Ada ya? Baik. Saya minta Nur Sakinah untuk membacakan surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, terima kasih ya. Apa yang terkandung dalam surah Al-Kafirun? Makna yang terkandung di dalamnya, Erlangga? Tentang toleransi dalam beragama. Juga di situ mengandung tentang hikmahnya adalah ya menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan turunnya surah Al-Kafirun ya, itu memberikan pelajaran kepada kita ya tentang atau makna toleransi yang terkandung di dalamnya sebagaimana disampaikan ya dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agama ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, melalui media pembelajaran siswa dapat menguraikan pengertian hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman dengan benar ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu membedakan kiamat kubra dan kiamat sugra, kiamat besar dan kiamat kecil. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir dengan benar. Ya. Kemudian selanjutnya siswa dapat memahami hikmah beriman kepada hari akhir. Ya. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya ya
materi kita hari ini tuh tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Dalam materi kita ini ya, kalian lihat apa makna hari akhir ya? Hikmah mempercayai hari akhir, kemudian tanda-tanda hari akhir ya. Iman kepada hari akhir yaitu mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi selamanya setelah kehidupan dunia. Nah, kalau kemudian kita yakin terhadap hari akhir, makanya sebelum kemudian datangnya hari akhir, maka kita harus mengisi ya hari-hari kita dengan amalan-amalan yang baik. Karena kita tahu bahwa kehidupan yang kekal atau kehidupan yang abadi itu ya, itu setelah hari akhir. Ya. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kehidupan yang kekal itu atau kehidupan yang abadi yaitu setelah hari akhir. Ya. Coba kita lihat ya. Gambaran yang ada di depan kalian ya. Ini adalah gunung api meletus, ya. Oke. Kemudian gempa bumi. Ya. Ini kemudian merupakan kiamat, ya, yang terjadi. Tetapi ini adalah gambaran kiamat sugra. Kiamat kecil. Surah yang menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat, yaitu surah Al-Qari'ah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi isyatin radiyah. Wa amma man haffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, yang tidak hafal dihafal ya. Oke, coba kita lihat. Hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang berterbangan. Tahu anak-anak? Tahu? Itu burung-burung yang kecil kebiasa kalau maghrib ya. Itu yang aneh-aneh ya. Kemudian, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Begitu dahsyatnya hari kiamat yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Gunung-gunung seperti ya bulu yang dihambur-hamburkan. Bagaimana bulu ayam itu? Ya. Dihambur-hamburkan. Seperti itulah kondisinya gunung pada hari kiamat. Dan adapun orang yang berat timbangannya atau kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Ya. Kemudian selanjutnya, dan orang-orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Ya. Yaitu api yang sangat panas. Kiamat ada dua. Kiamat sugra dan kiamat kecil atau kiamat sugra, yaitu matinya manusia secara alami atau karena bencana alam. Kemudian kiamat kubra, yaitu matinya seluruh manusia atau makhluk ya, dan hancurnya alam. Kapan kiamat terjadi? Itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Ini jelaskan ya. Oke. Dan itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat sugra, bisa kalian lihat ya. Melimpahnya harta benda, tidak mau bersedekah, munculnya orang-orang yang mengaku nabi ya. Banyaknya pejabat yang zalim, berlomba-lomba mendirikan bangunan, banyaknya pembunuhan, ya, dan selanjutnya dan seterusnya ya. Tanda-tanda kiamat kubra. Munculnya Dajjal,
diturunkannya Nabi Isa, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat. Ini akan terjadi. Ya, ini akan terjadi. Ya, munculnya Dajjal. Ya. Diturunkannya Nabi Isa. Kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Hikmah beriman kepada hari akhir. Bertambah yakin akan kebesaran Allah. Oke. Kalau kemudian kita beriman kepada Allah, ya, atau kita beriman kepada hari akhir, maka bertambah keyakinan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bertambah semangat untuk mengerjakan amal kebaikan. Ya. Kemudian menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hah? Oke, ya. Tidak jujur, ya, berbohong, ya. Menyakiti orang lain, ya. Tidak berbakti kepada orang tua, ya. Apalagi mencuri, memfitnah. Banyak, ya? Banyak, ya. Nanti kemudian selanjutnya bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dan melakukan pekerjaan. Jadi ketika kemudian diberikan amanah, ya, untuk mengerjakan sesuatu, makanya harus dikerjakan, harus diselesaikan. Gurunya kalian kasih PR di rumah, itu harus diselesaikan. Ya, harus dikerjakan, jangan disimpan-simpan. Jangan sampai kemudian disimpan, dilupa, tidak selesai, pergi sekolah, tugasnya tidak selesaikan di rumah. Gitu, ya. Di materi kita kali ini, saya ingin menayangkan video untuk kalian lihat, ya, amati apa yang ada dalam video itu terkait dengan materi kita tentang hari akhir. Perhatikan ke depan, ya, perhatikan di videonya. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengamati video tadi, ya, maka saya ingin membagi kalian dalam bentuk kelompok kecil, ya, diskusi berpasangan, ya. Nanti Pak Guru bagikan lembar kerjanya, itu kemudian yang kalian diskusikan. Bisa dipaham? Bisa. Oke? Baik anak-anakku sekalian, ya. Di depan kalian sudah ada lembar kerja, ya. Lembar kerja itu tidak terpisah, ya, satu, ya. Di situ petunjuknya adalah amati gambar yang ada, ya. Kemudian tentukan jenis, apakah dia masuk kiamat kecil atau kiamat besar. Kemudian deskripsikan tiap gambar tersebut atau uraikan. Gambar ini menjelaskan ini. Bisa dimengerti maksud saya? Maksudnya Pak Guru? Ya? Bisa, ya? Silakan dikerja.
Siapa yang ingin tampil duluan ke depan kelas? Silakan ke depan. Siapa? Siapa namamu? Nur Sakinah dengan Raihan. Baik. Silakan Nur Sakinah dengan Raihan ke depan, ya. Menyampaikan hasil diskusinya. Ya, beri tepuk tangan dulu. Aplaus dulu untuk Nur Sakinah. Silakan. Teman-teman, inilah hasil diskusi kami. Tabrakan kereta api merupakan contoh kiamat sugra yang bisa terjadi akibat kelalaian manusia atau kerusakan pada kereta. Orang yang meninggal juga merupakan contoh kiamat sugra. Jadi temanmu tadi ya sudah memberikan gambaran ya tentang apa yang telah mereka diskusikan berdua terkait apa yang saya tugaskan dan apa yang telah diamati dalam video tersebut. Silakan kembali. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih ya sudah berdiskusi ya dengan teman kalian ya, sudah kemudian memaparkan apa hasil diskusinya ya. Harapan saya bahwa dalam pembelajaran kita kali ini ya, memang betul-betul kita bisa memahami makna ya hari akhir. Apa itu hari akhir ya? Makna hari akhir. Hari di mana kehidupan di muka bumi ini selesai, ya. Itu yang harus kita yakini. Kemudian bagaimana kemudian kita mengisi hidup kita, ya? Bagaimana kita mengisi hidup kita untuk kemudian menghadapi datangnya hari akhir. Karena semua manusia pasti akan mati. Olehnya itu kita isi hari kita dengan hal-hal yang baik, amalan-amalan yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan memahami hari akhir, ya, maka keimanan kita semakin bertambah. Ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Ini yang kita inginkan ya dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Baik anak-anakku sekalian ya, mengakhiri pembelajaran kita kali ini saya ingin memberikan kalian tugas untuk mengevaluasi ya pelajaran kita hari ini. Ini silahkan dikerja, waktunya kita 15 menit ya. Nanti setelah itu dikumpul ke Pak Guru ya. Pak Guru periksa dulu, setelah Pak Guru periksa, Pak Guru bagikan kembali untuk kemudian kalian pelajari di rumah. Baik ya? Oke. Silakan dikerja anak-anakku sekalian. Baik anak-anakku sekalian, silakan dikumpul tugasnya. Ayo. Sudah semua? Sudah kumpul semua? Sudah ya? Baik. Anak-anakku sekalian, ya. Hari ini ya, untuk pelajaran kita hari ini Pak Guru cukupkan ya. Ingat jangan lupa ya. Saya sampaikan bahwa apa yang telah kita pelajari hari ini ya, itu kemudian selalu kita ulang-ulang materi kita di rumah ya, untuk kemudian mengingatkan kita kembali tentang pelajaran-pelajaran kita, ya. Kemudian ingat, jangan lupa, ya. Tadi di awal saya sampaikan, jangan lupa untuk kemudian melaksanakan perintah Allah, ya, sholat, mengaji, apa lagi? Ya, membantu orang tua. Di rumah ya, ingat ya. Baik, anak-anakku sekalian, ya, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Silakan, Sakinah, pimpin doa. Doa dimulai.
Saya ingatkan kembali bahwa terus belajar di rumah ya. Pelajarannya diulang-ulang supaya kita ingat. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Pelajaran kita hari ini kita cukupkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.